hal itu, MK harus mengambil tindakan tegas untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan para ahli yang dihadirkan. Yang mulia, mohon izin saya menyertakan slide presentasi untuk memudahkan penyampaian di dalam pemberian keterangan ahli ini. Slide yang saya gunakan saya beri judul Menegakkan Kepatuhan Syarat Laporan Harta Kekayaan atau LHK, Mencegah Perbuatan Subversif Terhadap Pemilu Demokratis atau Election Subversion. Selanjutnya, secara sederhana, pemilu demokratik sering dirumuskan sebagai predictable procedures but unpredictable results. Artinya, pemilu sebagai prosedur yang diatur dengan kepastian hukum. Berikutnya, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, regularitas dan kepastian prosedur menjadi bagian integral dari asas pemilu periodik atau periodic elections, sebagaimana termuat dalam pasal 21 ayat 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 25 huruf B ICCPR. Asas periodik tersebut diterjemahkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita sebagai pemilu yang harus terselenggara reguler setiap 5 tahun sekali. Regularitas tersebut harus dibaca bukan hanya sebagai pemilu yang mesti terjadwal rutin setiap 5 tahun sekali, tapi juga berkaitan dengan implementasi kepastian proses, prosedur, tata cara, dan mekanisme. Oleh karena itu, pemilu harus pula diatur dengan penjadwalan yang juga terukur dan pasti dalam setiap fase dan rangkaian penyelenggaraannya. Berikutnya, dalam pelaksanaan asas jujur dan adil, informasi benar dan memadai sangat esensial. Hal itu ditegaskan misalnya dalam putusan MK yang terakhir nomor 166 PUU 2023 tentang Artificial Intelligence. Di sana MK mengatakan, keterwakilan demokratis menurut Mahkamah dapat ditegakkan jika pemilih mendapatkan informasi dengan baik, secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Bahwa jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak komprehensif, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilah dan memilih pemimpin negara secara demokratis. Dan salah satu implementasi asas jujur adil dimulai dari rekrutmen dan seleksi calon. Berikutnya, putusan MK nomor 54 PUU tahun 2024 menyebutkan bahwa proses rekrutmen kepala pemerintahan harus dilakukan dengan ketat guna menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkeadilan. Dalam hal ini, rakyat setelah dilakukan rekrutmen yang ketat tersebut, rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja partai dan calon demi menciptakan hasil pemilihan kepala daerah yang baik. Berikutnya, putusan MK nomor 2 PUU 2022 menyebutkan soal persyaratan calon. Di dalam putusan tersebut MK menyatakan ke-20 persyaratan yang dipersyaratkan oleh pasal 7 Undang-Undang 10 2016 merupakan seleksi awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih. Menurut Mahkamah, persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial dengan tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Ahli selanjutnya masuk kepada syarat laporan kekayaan calon, diatur di dalam pasal 7 ayat 2 huruf J Undang-Undang 10 2016 bahwa calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang dilengkapi dengan dibuktikan dengan surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, instansi tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Slide berikutnya. Yang mulia, harta kekayaan bersifat dinamis, tidak statis. Bisa berkurang, bisa bertambah. Kejujuran untuk memberikan informasi yang benar dan mutakhir serta komprehensif dibutuhkan sebagai basis mengenali dan menilai rekam jejak personal calon. Kita perlu memahami bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia
tahun 2024 berada pada skor 37 poin, ranking ke-99 dari 180 negara, di bawah Timor Leste, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Slide berikut, Yang Mulia, KPK sebagai instansi yang berwenang mendapatkan mandat untuk menindaklanjuti pasal 7 ayat 2 huruf J. KPU menerbitkan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan, termasuk juga ada pedoman teknis. KPK menerbitkan Surat Edaran KPK nomor 13 tahun 2024 yang pada intinya menyatakan laporan harta kekayaan harus dibuat di atas 31 Desember 2023. KPK mensosialisasikan pada gambar di layar yang ada merah putih pada tanggal 5 Agustus. Sosialisasi kepada seluruh calon, disebut di sana bakal calon. Bahkan KPU Sarmi di media sosialnya pada 10 Agustus 2024 mensosialisasikan surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024. Lanjut, sedikit lagi Yang Mulia. Terkait dengan keterpenuhan syarat calon ini, kita masih sangat lekang ingatan dengan putusan MK nomor 70 PUU-22 Romawi 2024, halaman 49. Di sana Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan syarat calon menyatakan tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Waktunya habis, Ibu. Baik Yang Mulia, boleh penutup Yang Mulia? Silakan. Ya. Putusan DKPP nomor 24 tahun 2025 menyatakan bahwa pihak termohon tidak memedomani surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024 tentang penyerahan laporan kekayaan dan dinyatakan sebagai melanggar kode etik dan juga disebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Sebagai kesimpulan Yang Mulia, keikutsertaan calon yang tidak memenuhi syarat calon membuat suara pemilih menjadi tidak berharga dan terbuang sia-sia. Sebab prinsip satu orang satu suara satu nilai hanya bisa diberlakukan pada suatu pemilihan yang diikuti oleh kontestan yang berhak sah dan konstitusional. Membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional yang dapat diklasifikasi sebagai dalam teori kepemiluan perbuatan subversif terhadap pemilu demokratis yang jujur, adil, dan berkepastian hukum atau election subversion. Asal itu, MK harus mengambil tindakan tegas untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.